Pak Masud, ini luar biasa ya. Kemuliaan Raja, Ratu, Sultan, pemangku adat seluruh Indonesia, pemilik Republik ini. Nanti kita dengarkan saksi sejarah masih ada di tengah-tengah kita ya. Selanjutnya kita mohon ya, Dr. Safari, beliau ini luar biasa, peneliti amanah Bung Karno dan benar-benar eksekutor. Juga beliau luar biasa di internasional dengan buku Great Memory Pattern-nya. Kami silahkan, mungkin bisa di video biar kita santai ya, kita agak lebih santai. Silahkan tumpengnya diicip-icip, dibagikan semua. Nanti yang mau ngopi tolong silahkan saja, dan yang mau sholat isoma, mesin kita ada di belakang. Silahkan bergantian saja. Kami beri kesempatan kepada Dr. Safari, kita berikan tepuk tangan. Dok, kayaknya enak di podium ya. Di podium kayaknya lebih enak ya. Sini dok ya. Ini podium kita siapkan ya, biar kita santai. Kalau kita terbelenggu, nggak ada, nanti kita bisa mengeluarkan energi positif. Yang penting hari ini salah satu warisan Nusantara benar-benar ada simpulnya. Kami silakan. Bisa nggak? Jangan mojok gini. Kita sudah tidak terpojok. Kita harus di tengah-tengah. Bila perlu taruh di tengah-tengah di sini. Ya, harus merdeka hari ini kita. Saya berkeinginan semuanya menyampaikan pesan moral ya, untuk kemuliaan daripada yang hari ini bulan Bakti Pancasila kita tegakkan Pancasila di Gedung Juang 45 ini. Ya, sudah. Ya. Yang lain-lain siap, kita diskus, semuanya harus berbicara, menyampaikan pesan moral untuk negeri kita ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat berbahagia saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pejuang, para keraton dari keraton, para ratu, kesultanan dan sebagainya. Saya terharu hari ini karena saya termasuk generasi yang gelap gulita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Tapi 60 tahun silam saya tidak tahu, memang ada kegetaran sendiri barangkali. Dan 30 tahun lamanya, sejak saya berumur 30 tahun, saya tidak menekuni apa-apa. Saya hanya meneliti, menekuni, mempelajari tentang harta nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi bapak-bapak nggak usah ragu dengan saya. Insya Allah, jadi setengah dari umur saya habiskan untuk meneliti harta nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi kalau bapak-bapak kurang-kurang nanti kita bisa berdebat. Ya. Ibu Ili, selamat ulang tahun. Semoga sehat walafiat dan selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya minta maaf kepada para sesepuh dan para pejuang-pejuang semua, ketua-ketua saya, sesepuh-sepuh saya, karena saya berbicara hanya berdasarkan ilmu pengetahuan saintifik. Saya bukan ahli menerawang, tidak ahli ilmu gaib, tidak ahli. Saya hanya berbicara atas penelitian saya dan sangat saintifik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini pertemuan saya yang kedua yang mempunyai audiens cukup besar. Pertama itu bulan Mei 2014, ketika peluncuran pertama buku saya di aula
Universitas Paramadina. Saya harus berdebat dengan satu Profesor Asti Warmanadam, sejarawan LIPI dan guru besar kita. Dua, saya harus berdebat dengan Dr. Effendi Ghazali, dosen UI, tentang kebenaran ini. Dan juga saya harus meyakinkan Sampazi, wartawan senior Kompas pada waktu itu. Dan terakhir adalah Bapak siapa tuh? Yang politisi PDB yang suka marah-marah. Permadi. Siapa? Permadi. Beliau hadir. Ramai. Pesertanya kurang lebih 600 orang. Bahkan para pejabat juga datang pada saat itu. Benar nggak Mas Safari bahwa ada aset kita di luar negeri? Jadi saya ingin sampaikan pada Bapak sekalian bahwa saya bukan ahli sejarah, bukan Pak. Perdebatan saya dengan Profesor Asti Warmanadam melakukan pendekatan ilmu sejarah, teori sejarah kepada saya tentang aset Nusantara itu tidak cocok. Perjalanan Soekarno dalam menata aset dengan menata negara Republik Indonesia, memang tidak pernah Soekarno memberitahu kepada orang-orang terdekatnya bahwa dia punya misi. Dalam uraian saya ini saya akan garis bawahi satu, pengantar dulu ya Pak, pengantar. Kedua, harta warisan Nusantara. Satu, dua Romawi. Ketiga Romawi adalah aset Nusantara kini. Bagaimana keadaannya sekarang? Berbeda sama dulu Pak, beda banget. Yang terakhir keempat adalah implementasinya untuk negara Republik Indonesia menjadi mercusuar dunia. Empat, subbagian itu yang saya bahas. Mudah-mudahan cukup waktunya Bu Lydia. Pertama sekali, waktu saya diminta oleh Komite Redaksi Majalah Warta Ekonomi tahun 1988 atau biasa 1989. Forum bikin laporan utama Safari tentang harta karun Bung Karno. Saya dikasih waktu 1 minggu. Lalu saya pergilah ke Jawa, pergilah ke Kalimantan segala macam. Lalu saya pulang lagi ke redaksi saya. Maaf Pak, saya nggak bisa jadi laporan utama kita. Kenapa? Kalau ini dan tidak terbukti ada aset sebesar itu, tidak layak kita membohongi publik dengan tulisan-tulisan itu pada masa itu. Ya sudah, kami tutup kasus itu. Tapi saya tidak mengerti. 3 hari kemudian saya bermimpi ketemu Soekarno dalam mimpi saya. Saat itu Soekarno dalam pakaian dinasnya pakai peci ketemu saya dalam mimpi. Marah bersama saya. Kamu ini anak bangsa Indonesia, nggak percaya kalau bangsa kamu kaya. Kamu apa? Generasi apa? Saya datang lupa marah sekali. Benar apa enggak ini? Mimpi. Tak usah saya pedulikan. Jurnalis paling susah Pak meyakinkan bahwa dia bakal percaya. Saya jurnalis murni. Sekarang jurnalis senior masih sering jurnalis. Malam kedua, karena saya tidak bereaksi, mimpi lagi. Kali ini mimpinya luar biasa. Ini saya mulai. Saya cuekin aja. Biasa. Malam ketiga mimpi lagi yang sama. Kalau kamu tidak bergerak, kalau supaya kamu yakin mimpi ini kita benar, berdiskusi sama kamu, maka mulai besok kamu sakit. 1 minggu kamu sakit. Setelah itu saya akan maafkan agar kamu percaya bangsa kamu kaya. Besok saya sakit Pak. 1 minggu saya nggak masuk kantor.
mimpi saya terjadi. Oke. Lambat laun saya mulai tertarik. Itu melakukan investigasi. Saya teliti lagi sampai ke kampung halaman. Lalu ketika saya jadi sampai saat itu saya belum yakin. Tetapi ketika saya jadi host presenter di Antv, yang saya wawancara di Antv itu adalah Direktur Keuangan Aneka Tambang sama Direktur Utama Aneka Tambang. Waktu itu judulnya Bapak Aditya Negara, Dedi Aditya Negara. Jadi Direktur Aneka Tambang. 2 minggu berturut-turut saya angkat terus Aneka Tambang. Karena ada kerjasama yang saya buat antara Antv, RRI, kemudian Asosiasi Emiten Indonesia, dan Bursa Efek Jakarta. Kalau sekarang Bursa Efek Indonesia namanya. Nah, kita buat talk show untuk perusahaan-perusahaan publik. Keesokan harinya, saya ditelepon sama Wakil Menteri Keuangan Taiwan.